Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurul Fitri dengan NIM 12080271999 dari kelas Agroteknologi 5F dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tahapan dan prinsip dalam kultur jaringan, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kultur jaringan bersama dosen pengampu Ibu Dr. Randus Rosmaina, SPMSI. Nah, sebelum kita mengetahui apa tahapan dan prinsip dalam kultur jaringan, kita harus mengetahui apa itu kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu sebuah usaha untuk menumbuhkan jaringan dalam kondisi aseptik pada lingkungan yang sesuai sehingga dapat menghasilkan tanaman baru yang dapat ditanam pada media non-aseptik. Tujuan dan manfaat dalam kultur jaringan ialah dapat menghasilkan tanaman yang sama dengan induknya, dapat menghasilkan tanaman yang bebas hama dan penyakit, dapat memperbanyak tanaman dalam waktu yang singkat, dapat dilakukan sepanjang tahun, dan dapat menciptakan tanaman baru yang toleran terhadap kekeringan, kadar garam tinggi, dan kondisi yang kurang menguntungkan. Itulah secara garis besar mengenai apa itu kultur jaringan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagaimana tahap dan prinsip dalam kultur jaringan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tahapan dalam kultur jaringan. Ada 4 tahap dalam kultur jaringan. Yang pertama ada establishment, kedua multiplication, ketiga root formation, keempat acclimatization. Pada tahap establishment, di mana tahap ini merupakan langkah untuk mendapatkan tanaman steril dalam kultur in vitro, di mana perlunya sterilisasi terhadap eksplan. Tanaman sumber eksplan yang bersih dari mikroorganisme dapat diambil dari semua bagian tanaman seperti embrio, biji, daun, umbi, dan bahkan antar. Tanaman yang bisa dijadikan sebagai sumber eksplan haruslah sterilisasi dari cendawan, bakteri, bahkan virus pada permukaan eksplannya, di mana agar mendapatkan tunas baru yang mempunyai kemampuan tumbuh dan regenerasi yang lebih baik. Tahapan selanjutnya disebut dengan multiplication atau perbanyakan tunas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan organ yang mampu menjadi tanaman utuh, di mana pada tahapan ini eksplan dikulturkan pada media kultur dan kondisi pertumbuhan yang sesuai untuk perbanyakan tunas dan perkembangan embrio. Dalam multiplication atau perbanyakan tunas, ada faktor yang mempengaruhi multiplication tersebut, yaitu ada media seperti unsur hara makro dan mikro, vitamin, asam amino, gula, agar dan zat pengatur tumbuh, serta lingkungan tumbuh seperti suhu, lama penyinaran, dan intensitas cahaya dan lingkungan fisik media. Selanjutnya, tahap induksi perakaran atau diistilahkan dengan rooting. Rooting atau induksi perakaran tujuannya ialah untuk mengakarkan tunas mikro agar menjadi tanaman yang siap untuk transplanting dari lingkungan aseptik ke lingkungan non-aseptik. Secara rutin dapat dilakukan dengan meningkatkan konsentrasi auksin dan mengurangi konsentrasi sitokinin pada media dasar yang digunakan biasanya dikurangi menjadi setengah. Tahapan selanjutnya dalam kultur jaringan adalah tahap aklimatisasi, yaitu tahap perpindahan tanaman dari lingkungan heterotrof ke autotrof. Dalam hal ini, ada yang harus diperhatikan pada masa akhir mutasi. Yang pertama, menghindari kondisi stres, suhu, dan kelembapan. Kedua, pastikan tanaman cukup kuat dan tidak fitros. Ketiga, tanaman telah berakar. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam kultur jaringan yang harus kita perhatikan. Dalam kultur jaringan, ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita ketahui. Ada 4 prinsip dasar dalam kultur jaringan. Yang pertama, titopotensi sel. Kedua, regenerasi pucuk dan akar. Ketiga, organogenesis dan embriogenesis. Keempat, kompetensi dan determinasi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai prinsip dasar dalam kultur jaringan. Prinsip dasar kultur jaringan yang pertama dikenal dengan titopotensi sel. Titopotensi sel ini dikemukakan oleh Hayden dan Setswan pada tahun 1838, di mana titopotensi sel ini merupakan kemampuan suatu sel untuk tumbuh menjadi tanaman baru apabila diletakkan pada lingkungan tumbuh yang sesuai. Di sini ada kapasitas genetik dari tanaman yang berada tahap perkembangan atau untuk bergenerasi menjadi tanaman lengkap, baik secara langsung maupun melalui fase kalus. Selanjutnya, regenerasi pucuk dan akar. Regenerasi pucuk dan akar berhubungan langsung dengan ZPT, zat pengatur tumbuh seperti auksin yang merangsang pertumbuhan pucuk dan sitokinin yang merangsang pertumbuhan akar. Selanjutnya ada organogenesis dan embriogenesis. Organogenesis yaitu menumbuhkan sel atau jaringan meristematik tanaman pada medium tertentu untuk menginduksi terbentuknya meristem unipolar bagi
baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan embriogenesis yaitu proses di mana sel somatik itu berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahapan perkembangan embrio tanpa melalui fusi gamet. Selanjutnya ada kompetensi dan determinasi. Kompetensi merupakan kemampuan internal dari suatu sel atau jaringan tertentu untuk berkembang melalui tipe sel atau jaringan atau organ yang secara spesifik dengan keterlibatan faktor hormon atau lingkungan yang spesifik. Sedangkan determinasi adalah potensi arah perkembangan sel jaringan. Jadi, kompetensi dan determinasi merupakan penentuan sel atau jaringan yang akan mengalami embriogenesis atau organogenesis, di mana sel tersebut akan membentuk pucuk, akar, ataupun bunga yang dapat diinisiasi nantinya. Itulah penjelasan dari saya mengenai tahapan dan prinsip dalam kultur jaringan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.